Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami, yaitu ini tentang pelajaran, pelajaran atau ajaran Islam, pelajaran tentang adab Islami, yaitu tentang Islam mengajarkan bagaimana berperilaku, bagaimana beramal, yang pada akhirnya bagaimana hidup berdasarkan ajaran Islam. Apabila adab Islami, ajaran Islami ini memang harus diamalkan, dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging. Itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Jadi apa sih bedanya adab dengan akhlak? Nah, kalau adab itu pelajarannya, ini adab Islami gitu ya. Apabila adab Islami itu dibiasakan hingga menjadi biasa, itulah al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Saya ingat punya kalimat itu di kitab Tahdzibul Akhlak. Al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Ya pasti demikian kan, dengan alur seperti tadi, ajaran Islamnya dipelajari, kemudian diamalkan hingga menjadi biasa, jadi kebiasaan, jadi akhlak, pastilah surga itu kan, karena artinya kan berperilaku, beramal, hidup berdasarkan ajaran Islam, pasti surga. Gitu ya, ini al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Masih bab ke-80 ya, yaitu babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan sangat tampak sebetulnya semuanya ya, bahwa inilah ajaran Islam, berperilaku gitu kan, beramal. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Ya, saling atau mudahkanlah, permudahlah. Ya, jangan kalian persulit gitu ya. Mudahkanlah, permudahlah. Ya, jangan kalian mempersulit. Ini bisa untuk diri sendiri loh ya. Ini bisa untuk diri sendiri. Bisa juga kepada orang lain. Untuk diri sendiri juga sama ya, jangan mempersulit diri. Ya, jangan mempersulit diri. Itulah ya, mudahkanlah untuk diri kamu sendiri. Demikian juga untuk orang lainnya, demikian juga kepada orang lain. Ya, jangan mempersulit, jangan memberatkan gitu ya, jangan memberatkan diri sendiri. Tapi ini juga agak rentan nih kalimat nih, jangan mempersulit diri, jangan memberatkan diri sendiri. Saya katakan itu kalimat itu rentan ya, jadinya nggak mau sulit. Nah itu ya, nggak mau sulit, nggak mau berat. Nah padahal bagaimana itu, analoginya seperti inilah, bagaimana keimanan seseorang itu mau naik, bagaimana keimanan seseorang itu mau naik, ningkat, naik derajatnya, kalau ya mudah saja. Nih analoginya seperti ini misalnya. Kalau anak sekolah itu tidak mau gitu ya, tidak mau nih menghadapi soal yang sulit,
menghadapi soal yang berat. Ya teruslah tinggal di kelas 1 kalau begitu, jangan ada naik ke kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 6. Nah, jangan sampai demikian ya. Memang benar nih, ini ya, yasiru, yang mudah-mudah, perbudahlah. Wala tu'asiru, jangan kalian mempersulit. Nah, ini baik bagi diri sendirinya ataupun bagi orang lain. Tapi jangan sampai seperti itu. Selalu itu ingin yang mudah, yang kecil, diberi yang besar sedikit, diberi yang berat sedikit, kan yang mudah. Ibarat gitu ya. Kalau anak sekolah itu tidak mau itunya diberi soal yang sulit, yang berat, inginnya yang mudah saja. Ya sudah, tinggal saja terus di kelas 1. Karena di kelas 2, kelas 3, kelas 4 kalau SD misalnya, kalau anak SD kelas 6 ya pastilah nanti akan lebih sulit, akan lebih berat. Bukan dengan arti demikian. Nah itu demikiannya babnya ini ya, babu qaulin Nabi SAW, bab sabda Nabi SAW, yassiru, mudahkanlah, perbudahlah oleh kalian, wala tu'assiru, jangan mempersulit. Ya, jangan mempersulit, jangan memberatkan, menyulitkan baik diri sendiri ataupun kepada orang lain. Hadisnya ada 5 nih ya, cukup banyak nih hadisnya nih. Dan yang kemarin baru 1, yaitu hadis yang menerangkan tentang Abu Musa al-Asy'ari, ya sahabat cukup terkenal ya, Abu Musa al-Asy'ari, cukup populer lah nama sahabat Abu Musa al-Asy'ari karena jumlah hadisnya cukup banyak. Dan Mu'adz bin Jabal, oleh Rasulullah SAW, keduanya diutus untuk mengajarkan Islam ke Yaman. Ya, keduanya ini ya menerangkan diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam ke Yaman. Nah, sebelum berangkat Rasulullah SAW ya memberi bekal. Rasulullah SAW memberi bekal, yang memberi wejangan kepada keduanya. Beliau bersabda, yassiro wala tu'assiro, ya, permudahlah oleh kalian, mudahkanlah oleh kalian berdua ya, wala tu'assiro, kalian jangan mempersulit, ya, jangan menyulitkan, jangan memberatkan. Ya, wabasyiro, dan gembirakanlah oleh kalian berdua, wala tunafiro, dan janganlah kalian membuat orang lain menjauh, orang lain kabur karena berat. Tapi yang tadi loh, jangan inginnya yang selalu yang mudah, yang ringan, sudah tinggal di kelas 1 kalau begitu, gak usah naik kelas. Kelas 1 terus sekolah teh batur bos kamarana, karena tidak mau yang sulit. Karena tidak mau yang sulit, karena tidak mau yang berat. Nah itu jangan diartikan demikian ya. Banyak gitu yang demikian. Banyak yang demikian, tidak ada memaksakan diri, padahal paksakan misalnya ya, memaksakan diri, paksakan sebetulnya bisa, ternyata tidak berat. Nah, karena unsur itu tidak ada. Sehingga numbung naik kelas, mau sekolah tema mogah nanti, saya nggak mau naik kelas. Nanti kan kalau di kelas 2 soalnya lebih berat. Di kelas 3 apalagi, di kelas 4 apalagi. Mending di kelas 1 10 setiap kali ulangan, setiap kali ujian 10 nilainya. Iya, tapi levelnya kan, tapi tingkatannya paling rendah kelas 1. Nah, unsur itu sebetulnya. Nah, di mana kita juga memang ini dulunya tambahan lah gitunya sebelum ke hadis yang kedua.
Kalau ayat nih, ayat la auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini di Al-Baqarah yang terakhir di antaranya. Ada beberapa sebetulnya, bukan hanya di ayat ini. Ayat populer juga ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu diri, seseorang illa wus'aha, kecuali masih di dalam batas kemampuannya. Kemudian ada juga hadis yang ad-dinu yusrun. Ya, agama itu mudah. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa apa yang ada di dalam agama Islam tentu Allah tahu nih. Inilah yang disebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu, Allah yang menciptakan manusia, sehingga agama Islam yang di dalamnya ada aturan, ketetapan, syariat. Allah tidak akan membuat syariat, ketetapan, aturan yang di luar jangkauan kemampuan manusia. Saya kira kan logikanya gampang kan ya. Allah hanya menciptakan manusia di mana Allah tahu persis, berarti kemampuan manusia sampai di mana. Setinggi apa, sehebat apa manusia, ya Allah tahu, karena Allah yang menciptakan mereka. Maka ketetapan, aturan, syariat Islam yang Allah tetapkan ini tidak akan ada yang di luar jangkauan kemampuan manusia. Di antaranya ya di ayat yang tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani siapapun di luar kemampuannya. Kemudian Rasulullah SAW menyabdakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, dengan makna seperti tadi. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah menetapkan agama Islam. Yang ada di dalam agama Islam ini tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Tapi ada yang memang manusia tidak mampu. Ternyata apa yang ada di dalam Islam ini ada sebagian mampu, sebagian tidak. Misalnya ibadah haji. Banyak yang tidak mampu, ya iya, kalau tidak membebani di luar kemampuan. Ya Allah tidak membebani di luar kemampuan. Bagi sebagian orang ternyatanya tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Memang Allah tidak membebani artinya. Itu contoh itu ya, itu contoh loh. Ini sampai meninggal nih, kalau ada seseorang yang sampai meninggal tidak melaksanakan ibadah haji, padahal ibadah haji kan rukun Islam. Ya, ibadah haji itu kan rukun Islam. Sama kan dengan sholat, zakat, saum, haji. Nah, tapi karena bagi sebagian itu, makanya Allah berfirman gitunya, walillahi alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Itu ayat tentang haji. Tapi pada apa namanya ya, kalau secara umum gitu ya, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Tapi jangan menganggap enteng, jangan hanya ingin yang enteng-entengnya. Kalau demikian berarti selamanya akan ada di kelas 1, nggak akan pernah naik ke kelas 2, kelas 3, apalagi sampai kelas 6 gitu. Kalau analoginya yang apa namanya, anak SD gitu ya. Ya pasti mudah lah, anak kelas 1 paling pelajarannya 1 tambah 1, 1 tambah 2, setiap ulangan, setiap ujian 10 nilainya. Tapi kalau dengan soal yang seperti itu, kok mau aki-aki ini hayang nanti hiji tambah hiji, atuh rek irahan rek irahan ningkatna.
Nah itu ya dua katanya ya ayatnya. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Benar, ada gitulah sebagian syariat yang Allah tetapkan ini bagi sebagian orang di luar kemampuannya. Ya sudah, memang kalau di luar kemampuannya Allah tidak menuntut. Tapi jangan, yasiru, jangan dipilih saja yang mudah-mudahnya, dipilih yang enteng-entengnya, nggak mau itu ya yang berat sedikit. Padahal dia mampu sebetulnya, padahal dia mampu. Ya kalau mau gitulahnya memaksakan diri, padahal dia mampu. Yang akhirnya kalau awalnya memaksakan diri, nanti kalau sudah biasa ternyata tidak berat lagi untuk sesuatu yang sudah biasa. Jadi kebiasaan, nggak ada yang berat. Contoh lah misalnya nih ya, contoh lain ya misalnya nih, mungkin bagi sebagian orang berat nih. Ya ini mungkin bagi sebagian orang ini berat nih. Anas bin Malik nih yang mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddu inda kulli sholatin. Anas bin Malik mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudhu untuk setiap kali sholat. Nah ini wudhu berat nggak? Wudhu berat nggak? Enggak berat kan? Sering kan mengerjakan wudhu. Tapi menjadi terasa beratnya itu kalau untuk setiap kali sholat wudhu, setiap kali sholat wudhu. Sementara kan kita berpikir dan memang benar sih, ini benar, nggak ada salahnya. Sementara kita berpikir apabila wudhu ini belum batal, maka boleh kita mengerjakan sholat. Berkali-kali bahkan mengerjakan sholat anu. Padahal wudhunya satu kali, selama belum batal memang boleh. Tapi kalau Rasulullah SAW seperti itu mengamalkannya, beliau wudhu untuk setiap kali sholat. Bagi sebagian ini akan terasa berat. Ketika mau sholat wudhu, apalagi kalau dari maghrib ke isya, mau maghrib wudhu, ketika mau isya kan rasanya baru saja kan wudhu sebelum untuk sholat maghrib. Tapi kalau memaksakan diri, tentu itu yang terbaik ya, yang pengamalan dari Rasulullah SAW itu yang terbaik. Awalnya paksakan. Andai kalau kita mengatakan saya ingin pengamalannya itu seperti Rasulullah SAW, wudhu setiap kali sholat, berat, paksakan. Ternyata setelah biasa gak berat, ternyata ya setelah biasa tidak berat, malah gak enak, rasanya ada yang hilang, rasanya ada yang kurang gitu ya. Apabila mau sholat tidak wudhu dulu, padahal tidak batal. Wudhu yang sebelumnya padahal tidak batal. Tapi kalau sudah menjadi biasa, ternyata enggak ada yang berat. Malah takut, katakanlahnya takut kalau tertinggal, takut kalau terlewat gitu ya. Karena biasanya selalu wudhu untuk setiap kali sholat. Sekali waktu kalau tidak wudhu, wah rasanya itunya ada yang tertinggal, ada yang hilang. Ya, nah di mana hal itu pada awalnya terasa berat. Kan jadi ringan, jadi mudah, jadi biasa. Nah ini ya hadis yang pertama demikian kemarinnya, yaitu yang Rasulullah SAW ya memberikan bekal, memberikan wejangan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Hudzaifah Muaz bin Jabal ketika mereka diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama Islam ke Yaman. Ya yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, mudahkanlah. Wala tu'asiru, dan jangan dua orang sih tu'asiro sih.
Yassiro wala tu'asiro, dan janganlah kalian mempersulit. Nah, kita lanjutkan nih hadis berikutnya, hadis yang kedua. Ini masih sama isinya, sama dengan hadis yang pertama nih. Hadis yang kedua nih. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tunaffiru. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya persis dengan yang pertama nih ya. Yassiru, nah kalau ini jamak itunya, kalau yang tadi yassiro kepada dua orang, kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz bin Jabal. Kalau ini umum nih, tidak sedang memberi wejangan, tidak sedang memberi membekali siapa gitu ya. Nah kalau ini umum nih, di luar konteks kejadian Muaz dan Abu Musa tadi. Ya, Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit, wasakkinu, buatlah menjadi nyaman. Ya, wasakkinu itu buatlah menjadi nyaman. Wala tunaffiru, dan janganlah kalian, nah kalau ini janganlah kalian membuat orang lain menjauh, membuat orang lain lari. Tapi demikian ya terjemahnya ya. Saya kira kalau bagian yassiru wala tu'assiru itu sudahlahnya kan, di hadis yang pertama juga bagian itu sudah. Nah, wasakkinu nih, ini nih, buatlah. Artinya ini kan di awal tadi saya katakan ini untuk diri sendiri ya, untuk orang lain ya buatlah kamu nyaman. Buatlah kamu nyaman, buatlah orang lain nyaman. Wala tunaffiru, jangan membuat kalian atau kalian menjauh, atau jangan membuat orang lain menjauh, lari, kabur itu dari agama Islam. Tapi ini yang tadi nih masalahnya, yassiru wala tu'assiru, ini bukan artinya terus saja gitu ya. Ini bukan artinya terus saja berada di kelas 1 SD. Ya iyalah, pasti mudah terus kan. Mestinya sudah kelas berapa ini, karena tidak mau itu ya, tidak mau yang berat, tidak mau yang sulit, sehingga memilih terus di kelas 1. Ya berarti levelnya terus berarti di bawah. Nah ini banyak nih yang seperti ini, belum apa-apa sudah wah keras, wah berat, ya kapan kalau begitu mau diangkat? Kalau ini juga nih ya, saya ingat di dalam ini kajian Tahzibul Akhlak, dalam kajian Tahzibul Akhlak nih ada tentang ini nih. Kalau diibaratkan, dianalogikan, anak kecil sakit, kemudian orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek sakit, pasti dosisnya beda. Kalaupun obatnya sama, pasti dosisnya beda. Bisa jadi dari rasa obatnya pun dibedakan. Ya, rasa obatnya juga dibedakan. Kalau untuk anak-anak bentuknya sirup, rasanya manis, sehingga si anak itu tidak terasa minum obat. Dosisnya rendah nih ya, dosisnya rendah, rasanya manis, sehingga si anak itu jadi mau itu minum obat. Nah, kalau kakek-kakek, nenek-nenek, masa harus dengan obat untuk anak-anak?
nggak ingat umur, nggak malu, ada tuh, nggak ingat umur, nggak malu, begitu minum obat, oh nggak mau, rasanya pahit, sih gak budak letik, wah, seperti anak-anak, kalau obat itu yang ingin yang rasanya manis, rasa stroberi, ki mending ewa, ki ini obat nanti kudu rasa stroberi, rasa jeruk. Ada obat yang pahit, oh nggak mau, ini pahit. Pada iya meker gini obat atau lain kuliner, mun kuliner teh berhak ngomong rasanya gak enak, obat nih jangan bilang rasa. Ini obat gitu ya. Ya anggaplah kalau kuliner kan kita berhaknya mengatakan wah nggak enak. Bener kalau kalau acaranya kuliner, ini acara minum obat. Di mana minum obat ini harus minum obat. Karena dengan minum obat inilah kesembuhan itu bisa didapatkan. Pahit. Terus mau bagaimana? Kayak no amis, nah eta si budak paud wae atuh si budak paud wae yang no amis obat rasa stroberi. Nah, itu hanya itu di dalam kitab Tahdhibul Akhlak gitu ya. Itu juga menggambarkan ini. Yasiru mudahlah, pilihlah yang mudah, bukan artinya untuk tetap di kelas 1, kapan mau meningkat, kapan mau naik, pasti akan lebih berat. Tapi sebetulnya kan tadi secara umum tetap saja apa yang Allah syariatkan di dalam agama Islam itu apa namanya masih di dalam batas kemampuan manusia. Manusianya saja yang nggak mau. Ya manusianya saja yang nggak mau. Kalau minum obat mah hayang nanti obat sirup rasa stroberi, rasa leci, itu rasa nanas, nah obatnya tuh kerbu dah keruk itu mah. Ya kalau untuk orang tua gitu yang coba saja ingat-ingat ini untuk obat jasad ya, untuk obat jasad, obat untuk orang tua, obat untuk dewasa gitunya, obat untuk dewasa. Para raid bentuknya kan pil, kapsul gitu kan ya, kaplet, sirup stroberi, itu mau untuk anak-anak. Nah apa mau seperti itu artinya mau tidak mau inginnya yang ini gitu ya, ingin yang ini ya nggak akan sembuh karena ini untuk anak-anak. Nah mestinya ada memaksakan berarti kan. Iya, memang rasa dari pil itu pahit. Nah, di situ harus ada unsur paksakan, gitu. Paksakan. Benar pahit. Kalau inginnya sirup yang manis, benar bisa. Bukan bisa. Minum obat yang seperti ini. Ya kapan mau sembuh? Karena itu obat untuk anak-anak. Sementara ini kan dewasa. Pahit obatnya, nah di situ harus ada unsur paksakan gitu, paksakan, iya rasanya pahit. Nah di sini demikian ya, yasiru, benar Rasulullah itu memerintahkan mudahkanlah, permudahlah, wala tu'asiru, jangan mempersulit, jangan menyulitkan, sakinu, buatlah senyaman mungkin, demikian gitunya, buatlah senyaman mungkin. Ini di dalam kitabul iman, tapi nanti juga akan terbahas lagi ya. Kemarin sudah cukup agak panjang juga nih membahas ini. Sakinu, buatlah nyaman. Bisa tadi bisa jadi yang tadinya awalnya memang terasa berat, harus memaksakan diri. Tapi apabila tadi kan harus ada unsur paksakan, iya obat itu pahit. Karena kalau minum obat yang sirup yang manis itu untuk anak-anak nggak akan sembuh. Nah paksakan, nah awalnya pasti demikian. Padahal gitu kan, padahal apabila
sudah menjadi kebiasaan, sakinu rasa nyaman itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, seperti yang tadi contohnya, Rasulullah SAW itu selalu wudu untuk setiap kali sholat. Kalau misalnya saya mau nih seperti itu ya, seperti Nabi. Nabi itu wudu untuk setiap kali sholat. Pasti awalnya memaksakan, berat. Kalau wudunya sih tidak berat. Tapi untuk selalu wudu setiap kali mau sholat wajib, selalu wudu untuk setiap kali sholat wajib, berat nama. Kalau pekerjaan wudunya sebetulnya tidak berat kan. Tapi selalu wudu untuk setiap kali sholat wajib, nah ini yang berat. Tapi kan harus paksakan. Akhirnya, awalnya memaksakan, akhirnya akan menjadi biasa, nyaman nanti kalau sudah biasa. Justru apabila pada satu kesempatan tidak gitulahnya, tidak wudu, bukan sengaja nih, karena sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan, membiasakan wudu untuk setiap kali sholat. Pada satu kesempatan tidak wudu, bukan sengajanya, karena satu hal lah gitu, jadi tidak wudu dulu, hilang kenyamanannya, tetap saja ada yang kurang, tetap merasa ada yang hilang. Justru nyamannya itu kalau setiap kali mau sholat wudu, nyaman akhirnya dengan kebiasaan itu. Mungkin ini lebih berat lagi nih. Contohnya lebih berat lagi. Rasulullah SAW kan tidak pernah terlewatkan selalu sholat malam dengan berbagai cara atau apa namanya sih, dari format rokaatnya, kemudian dari cara juganya. Nah, kadang-kadang Rasulullah itu kan sholat malam sekaligus gitunya 11 rakaat. Di apa namanya, setelah habis waktu sholat isya, sholat 11 rakaat sholat malam, panjang lama sholatnya. Nah, kadang-kadang juga ini Rasulullah pernah nih mengerjakan seperti ini. Pulang sholat isya di awal, sholat berjamaah sholat isya di awal, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya, lalu sholat 4 rakaat, lalu tidur. Di awal nih setelah sholat isya, sholat 4 rakaat, kemudian tidur. Nah, malam harinya setelah lewat tengah malam, beliau bangun, lalu menambah. Beliau sholat lagi 5 rakaat. Kemudian 2 rakaat, jadi 4 rakaat, 5 rakaat, 2 ini jadi 11. Rasulullah tidak pernah terlewatkan sholat malam. Kemudian Ibnu Umar pernah mimpi lalu ditafsirkan oleh Rasulullah itu mimpinya. Ternyata Ibnu Umar itu mimpi diajak oleh 2 malaikat masuk neraka. Mimpinya itu oleh malaikat diajak masuk neraka. Ibnu Umar melihat, jadi dalam mimpinya Ibnu Umar melihat di neraka itu ada orang-orang yang dia kenal. Dan mengerikanlah intinya, mengerikanlah, mimpi diajak masuk neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelah menafsirkan arti mimpi, makna mimpi tersebut, Rasulullah SAW kemudian bersabda, Ibnu Umar itu, namanya bahasa kitanya kurang lebih lah, Ibnu Umar itu akan menjadi orang yang soleh apabila dia, tidak melewatkan sholat malam. Nah, sejak Rasulullah menyabdakan demikian, maka Ibnu Umar tidak pernah terlewatkan mengerjakan sholat malam. Berat nggak? Jadi berat nggak?
Ya seperti wudhu tadi. Awalnya iya memaksakan itunya. Ini tiap malam nih tidak pernah ada yang terlewat. Selalu mengerjakan sholat malam. Awalnya iya. Kalau sudah biasa sekali waktu tidak mengerjakan hilang asa nyaman, asa rugi itu asa sedih. Ya perasaan sedih, perasaan apa namanya sebutan rugi itu kamarita kaliwat sapoe. Nah, kalau sudah nyaman dengan pekerjaan itu, justru apabila tidak mengerjakan. Nah, itulah justrunya buah dari iman yang disebut dengan halawatul iman. Rasa manis, rasa nikmat, rasa nyamannya itu didapatkan dari amal yang dikerjakan. Jadi ketika beramal itu terasa nikmat, terasa terasa manis, terasa nikmat, terasa nyaman. Nah, kalau yang tadi yang ya nyaman lah dengan yang dia pilih, yang enteng-enteng, yang mudah-mudah, ya nyamanlah dengan soal-soal seperti itu. Tapi kan terus duduk di kelas 1, orang lain naik ke kelas 2, tetap di kelas 1 karena ingin yang mudah, yang gampang. Tahun berikutnya orang naik kelas 3, dia tetap kelas 1 karena tidak mau itunya menghadapi yang sulit, yang berat. Inginnya setiap kali ulangan itu ya itulah 1+1 sama dengan ya iyalah setiap kali ujian 10 selalu jadi juara kelas, tapi levelnya tidak pernah naik. Nah, ini nih sakinunya buatlah nyaman. Tapi demikian nih ya jangan merasa nyaman hanya dengan selalu yang mudah, selalu yang ringan. Nggak akan naik kalau begitu. Kadar imannya nggak naik, amalnya juga tidak naik. Karena amal pun gitunya, amal soleh pun ada klasifikasinya tentu ya, dari yang ringan, yang kecil, yang ringan, yang mudah. Nah, sampai kepada yang berat ya, misalnya yang berat itu kan perang dulu, berat tentu perang itu bukan perkara mudah, bukan amalan yang mudah. Nah, kalau orang yang biasa yang tadi inginnya di level yang rendah, ketika diajak perang ya mana bisa, bagi mereka itu terlalu besar, terlalu berat. Padahal kan kalau bagi sebagian sahabat wah enggak terasa berat karena level mereka sudah tinggi. Mereka malah berangkat perang itu dengan perasaan gembira, dengan rasa optimis, dengan optimis ya, karena nggak akan rugi, nggak akan apa namanya ya, nggak akan hilang, nggak ada yang hilang, karena kan hanya 2 kemungkinan bagi mereka, menang, syahid. Dua-duanya kan kebaikan, nggak ada yang rugi. Kalaupun gugur di medan perang, malah istimewa. Kalau tidak gugur di medan perang, Allah menjanjikan perangnya pasti menang. Dapat pahala, iya besar pahalanya meskipun tidak sebesar mereka yang syahid. Dapat pahala yang besar, kemudian juga dapat ghanimah. Padahal berat gitu kan amalannya. Tapi bagi mereka, nah ini karena dengan level keimanan yang sudah tinggi, nyaman saja mereka berangkat perang, nggak mengeluh gitu, nggak mempertanyakan. Nyaman nih yang terasa nih ya, ini sakinu wala tunafiru, janganlah kalian membuat orang lain menjauh, kecuali yang tadi orang-orang yang ketika diajak, anggaplah demikian ya, ketika diajak ayo naik ke kelas 2, mereka yang nggak mau karena mereka inginnya wah keras sama wah berat yang geus atulah ngeuji di kelas 1 lah.
bukan sengaja, hanya dibuat mereka itu mau jadi menjauh, mereka kabur, mereka yang memang tidak mau. Padahal mesti demikian kan, harus setelah beres kelas 1 kan harus naik ke kelas 2. Soal pasti lebih sulit daripada kelas 1. Setelah selesai kelas 2 ini harus naik ke kelas 3. Nah kan iman dan amal juga harus demikian. Iman itu kan harus terus naik, pasti persoalan akan lebih berat, pasti amalannya pun akan lebih berat. Tapi ya dasar orang yang tadi yang memang tidak mau naik kelas berarti dengan berbagai macam alasan lah, oh berat, padahal belum dicoba. Andai sudah berkali-kali melakukan yang akhirnya ternyata tidak mampu, nah baru boleh mengatakan berat. Jadi siga anu disuguhan nih mah, disuguhan itu ya. Ya disuguhi makanan. Can ge diasaan mencek orang geus nyebut teungeunah, apal ti mana teungeunah mana acan diasaana ge. Nah banyak yang demikian, yang wah berat, wah keras, padahal belum gitu. Nah, ibarat ini ya analoginya ibarat demikian, ya jangan dulu mengatakan wah nggak enak. Geus sasahan acan kumaha ieu teh. Nah itu banyak yang demikian sebetulnya, baru melihat gitu, baru teungeunah wah berat, padahal belum. Kalau misalnya kalau sudah melakukan berkali-kali yang akhirnya memang dirinya tidak mampu, nah baru katakan benar itu berat. Jangan sampai demikian nih ya. Jadi ini nih hadis itunya, yasiru wala tu'assiru. Yasiru itu bukan artinya seperti tadi, bukan artinya Nabi itu memerintah pilih saja yang enteng-entengnya, mau naik mun gitu mah kelas 1 terus, orang lain sudah kelas 6 dia tetap di kelas 1. Nah bukan demikian ya, yasiru wala tu'assiru. Nah kemudian yang berikutnya nih, hadis yang kedua, yang barusan yang kedua ya, yang ketiga nih. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina amroini qattu illa akhaza aisarahuma malam yakun isma fa in kana isman kana adan nasi minhu wa man taqoma Rasulullah SAW li nafsihi fi syai'in qattu illa an tuntahaka hurmatullah fayan takima biha lillah. Ini ada berapa nih? Ada dua hal yang berbeda, hanya dua masalah berartinya yang disabdakan yang dikatakan oleh Aisyah di hadis ini tentang Rasulullah SAW. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ma khuyiro Rasulullah SAW baina amroini qattu illa akhadza aisarahuma. Rasulullah SAW itu tidak pernah satu kali pun, itulahnya Rasulullah SAW itu tidak pernah sama sekali diberi pilihan antara dua perkara, dua hal, kecuali Rasulullah SAW akan memilih yang lebih ringan. Ya, apabila Rasulullah SAW itu tidak pernah diberi, itulah kata-katanya, diberi atau menghadapi pilihan itu antara dua hal, kecuali Rasulullah SAW akan lebih memilih yang lebih mudah, yang lebih ringan, malam yakun isman, selama keduanya itu bukan
tidak berupa atau bukan berupa dosa. Fa in kana isman, apabila dosa, karena ada nasi minhu, maka Rasulullah SAW itu adalah manusia atau sejauh-jauh manusia dari dosa. Nah, itu yang pertama, hal pertama nih yang dikisahkan yang diceritakan oleh Aisyah tentang Rasulullah SAW. Sekali lagi nih, nah ini sebetulnya yang berkaitan dengan babnya yang ini, yaitu Rasulullah SAW itu tidak pernah dihadapkan pada dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang lebih mudah, yang lebih ringan, selama ini bukan perkara dosa. Tapi apabila jika merupakan atau jika urusan atau perkara dosa, maka Rasulullah SAW itu adalah sejauh-jauh manusia dari hal tersebut, yaitu dari sesuatu yang berupa dosa. Memang Rasulullah SAW kan tidak punya dosa sama sekali, bersih sama sekali dari dosa. Nah, Aisyah menyebutkannya demikian, beliau itu adalah sejauh-jauh manusia dari dosa. Nah, bagian yang ininya nih ya dari hadis nomor 3 ini, yaitu Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, gitulah ya. Apabila dihadapkan pada dua pilihan, maka Rasulullah SAW akan memilih yang lebih mudah, yang lebih ringan. Apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, disebutnya di dalam bahasa kita menawan ini contohnya. Buah si malakama tinggal kumaha buah si malakama teh dongeng sih mah. Si marakarma kemudian si malakama teh si marakarma. Ini kan apa namanya sebuah apa sih bahasa kitanya, sebuah ungkapan seperti disebutnya seperti makan buah si malakama. Artinya pada dua pilihan ini ada keburukannya. Ini istilahnya atau istilah atau ungkapan seperti makan buah si malakama itu, dimakan bapaknya yang meninggal, tidak dimakan ibunya yang meninggal. Itu pilihannya itu makan jangan. Itu makan jangan nih. Kalau dimakan bapaknya yang meninggal, kalau dimakan ibunya yang meninggal, kan dua-duanya jelek, kan dua-duanya dimakan. Ada yang meninggal, tidak dimakan juga ada yang meninggal. Nah, Rasulullah SAW akan memilih yang lebih ringan, mana dari makan atau tidak dimakan, akan memilih yang lebih ringan. Ini selama itu bukan dosa. Tapi kan mana mungkin kan kalau di alam nyata Allah gitu. Kalau di alam nyata nih ada satu buah nih, kalau dimakan terus bapak kita yang meninggal, mana ada kita yang makan orang lain yang meninggal. Kalaupun buah itu beracun, ya sayalah yang mati yang makan. Artinya itu hanya sebuah ungkapan, sebuah istilah itunya untuk menghadapi dua perkara yang sama-sama madorot, sama-sama buruk, dua-duanya buruk. Dimakan, keburukannya adalah bapak aja yang meninggal. Tidak dimakan, ibunya yang meninggal, kan sama buruknya. Dimakan tidak dimakan ada yang meninggal. Nah, ini ungkapan dalam bahasa kita demikian, seperti makan buah si malakama, artinya menghadapi dilema yang pilih A buruk, memilih B ya buruk juga. Nah, apabila dihadapkan pada dua perkara, tapi kalau bagi Rasulullah SAW nih ya, untuk sesuatu yang bukan dosa tentunya.
Karena apabila itu dosa, maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Ini sampai dijadikan kaidah. Ini sampai dijadikan kaidah nih di dalam ilmu usul fikih. Iyalah kalau istilahnya itu akhafud daruroin. Akhafud daruroin deh dua kemadorotan. Kaidahnya itu ya, kalau menghadapi dua perkara yang pilih manapun buruk. Nah maka pilihlah keburukannya yang lebih ringan. Pilihlah yang kemadorotannya lebih ringan, lebih kecil. Itu cara yang benar. Jadi jangan, nah kan dua-duanya buruk. Sudah saja pilihnya juga sambil merem. Gak boleh, harus pilih. Ada lah. Ada pasti. Mana sih yang kemadorotannya lebih ringan. Nah Rasulullah, ya ini berarti contohnya dari Rasulullah seperti ini. Contohlah, jangan begini berarti nih. Salat qobla zuhur kan ada dua macam ya. Rawatib qobla zuhur kan ada dua macam. Benar nih, sahih dua-duanya. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Mana yang lebih ringan? Ini 2 itu pasti kan. Tuh kan Rasulullah juga memilih 2. Rasulullah pada 4. Dina iya 4, Rasulullah mengerjakannya yang 4. Rasulullah qobla duhurnya berapa? 4 rakaat. Itunya di hadis riwayat Muslim tuh hadisnya ya yang menerangkan Rasulullah SAW itu sholat qobla zuhur 4 rakaat di rumahnya, kemudian beliau keluar rumah, artinya berjamaahnya sholat zuhur. Kalau qobla zuhurnya di rumah. Nah, ternyata sholat qobla zuhur juga boleh 2 rakaat. Benar, ada hadisnya. Jadi qobla zuhur itu boleh 2, bisa 2, bisa juga 4. Kena nggak oleh hadis ini? Apabila dihadapkan pada 2 pilihan, maka Rasulullah akan memilih yang lebih ringan. Lain wae tak atuh eta mah malas dan 2 we lah. Rasulullah 4 salatnya. Apalagi nya untuk salat qobla zuhur yang 4 rakaat. Qobla zuhurnya 4 rakaat. Berarti kalau sholat rawatibnya dikerjakan seluruhnya dalam sehari semalam itu menjadi 12 rakaat. Nah ada hadis yang menerangkan barang siapa sholat sunat 12 rakaat sehari semalam, rawatib nih totalnya dalam sehari semalam 12 rakaat. Kalau qobla zuhurnya 4, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Bagaimana kalau 2? Nggak tahu, karena Rasulullah tidak menyebutkan. Kalau qobla zuhurnya 2 kan jadi 10 berarti totalnya. Bagaimana kalau qobla zuhurnya 2? Berarti totalnya jadi 10 sehari semalam rawatibnya. Nggak tahu, karena untuk yang 10 rakaat nggak ada hadisnya. Seperti yang barang siapa sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat, Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Bagaimana kalau 10 rakaat? Karena qobla zuhurnya 2, ya nggak tahu. Karena nggak ada hadisnya. Coba mending 2, mending 4. Qobla zuhur mending 2, mending 4. Mending 4. Jelas ada hadisnya yang barang siapa sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat, Allah akan memberinya istana di surga. Yes 2 we. Dapat apa? Ya nggak tahu, karena hadisnya nggak ada yang menerangkan diberi apa. Nah ini kan menurut hadis ini, apabila dihadapkan pada 2 pilihan maka akan memilih yang ringan. Atau lain atau hadisnya lain atau. Nah kalau yang ini, apabila dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit disebutnya. Ya buah si malakama, ya enggak sulit. Bagaimana? Dimakan bapaknya yang meninggal, tidak dimakan ibunya yang meninggal.
Artinya kan tidak bisa lepas, itu tidak bisa lepas. Saya nggak akan makan, ya berarti memilih tidak memakan kan? Ibunya berarti yang akan meninggal. Kalau begitu, kalau saya akan memakannya, ya itulah pilihannya memakannya. Berarti bapaknya yang meninggal. Itu ungkapannya ya, untuk mau tidak mau akan kena kepada ya memakannya itu pilihannya, tidak memakannya ya itu pilihannya, dan ada konsekuensi dan ada keburukannya dua-duanya. Nah maka Rasulullah akan memilih yang lebih ringan, selama itu pun selama bukan urusan dosa. Kalau urusan dosa pasti Rasulullah sudah meninggalkannya. Mau dipilih atau hari ini dosa, atau ditinggalkan lain dipilih. Kalau ini dosa, Rasulullah pasti akan meninggalkannya. Pilihlah yang dosanya lebih ringan, karena hanya itu jadi urusan dosa dipilih-pilih. Iya itu tinggalkan berarti. Nah itu yang pertamanya. Ini yang dimaksud ya apa namanya tadinya? Ini kan hadis ketiganya dari bab ini. Yasiru artinya jangan menyulitkan diri sendiri. Ya, ambillah yang lebih ringan nih di sini nih. Ambillah yang lebih ringan. Jangan karena sama-sama ada madorotnya lalu mengatakan baiklah ada dua nanage goreng jadi milih nanti bari perem. Jangan, berarti nggak boleh. Pilih di antara dua pilihan tersebut yang kemadorotannya lebih ringan, kemadorotannya lebih kecil. Itulah langkah yang benar. Kumaha tuh dayana mau pilihan jadi betul milih ulah ada kudu milih golput baik itu jangan. Tapi kan kriteria pemimpin menurut Islam lu gitu mah orangnya semuanya tidak memenuhi syarat. Pilih saja yang keburukannya lebih sedikit. Nah itu langkah yang benar berarti. Nah kemudian yang kedua nih, waman takoma Rasulullah SAW li nafsihi pisain kotu. Nah ini ya ini kemudian juga terbawa gitu ya. Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas apabila li nafsihi, apabila berkaitan dengan dirinya. Kemarin itu di bab naonnya, bab gibah itu bab tuhmah apa gitu. Ya karena Rasulullah SAW dikatakan gila, dikatakan pendusta, itu pribadi itu kepribadinya. Maka Rasulullah SAW tidak pernah membalas apabila nih man takoma Rasulullah SAW li nafsihi pisain kotu. Rasulullah SAW tidak pernah membalas untuk sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Illa antun tahaka hurmatullah. Akan tetapi kalau segala sesuatu itu berkaitan dengan, nah kalau di sini terjemahnya kehormatan Allah. Ya, apabila sesuatu itu berkaitan dengan kehormatan Allah, fayan takimu biha lillah, maka Rasulullah akan mengadakan pembalasan untuk Allah. Apabila kehormatan Allahnya yang yang diusik, yang diganggu, kalau berkaitan dengan kehormatan Allah, kemuliaan Allah, baru Rasulullah pasti akan mengadakan tindakan balasan lillah, itu untuk Allah. Ini poin yang kedua berarti kan, karena di hadis ini kan ada dua poin ya, yang satu sama lain tidak berkaitan. Yang satu tadi Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, maka Rasulullah SAW akan memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah, atau yang kemadorotannya lebih kecil, lebih sedikit. Nah itu langkah yang benar apabila menghadapi situasi demikian.
pilih yang andai misalnya seperti ini. Kalau kita kalau disodorkan kepada kita pilihan, ini ada buah mangga misalnya, ya apalah itunya. Kalau disodorkan kepada kita yang satu buahnya seger, yang satu busuk, atau kudu sakola gitu sebut nanti, atau kudu sakola milih lagi, masa sih pilih yang busuk, masa sih milih yang busuk gitu kan. Tapi apabila yang disodorkan ini dua-duanya busuk, tapi harus gitu, harus diambil, pasti kita akan memilih yang busuknya lebih. Itu ya, andai demikian nih contohnya. Kalau disodorkan yang satu buah mangganya seger itu ya, yang satu lagi busuk, ya itu disebut nanti atau itu sekolah gitu mah. Jadi ayah no, jadi ingat dongeng ini Al Ustad Usmannya Allah yarham yang eta cenah nu ngabodor mah anu meuli buah dulu ya dipilihan terus ya hari jadi nanti dibeli kabeh atuh jangan dipilih cenah jangan tuh masih mimiti pokoknya yang dipilih hitung-hitungna dibeli kabeh harus cenah naonan tuh geus lieur cek urang mah gitu teh ngabodor atuh borod dipilih sugan teh hitung-hitungna dibeli kabeh kenapa dipilih berarti kan memilih yang kalaupun ada yang busuk, kalaupun ada yang jeleknya, artinya memilih itu dia memilih yang keburukannya lebih ringan. Hari rek dibeli kabeh mah tetang dipilih. Hari rek dibeli kabeh mah tetang dipilih. Nah ibarat demikian, saya kira mudahnya kalau disodorkan yang satu buahnya seger, yang satu buahnya busuk, disebut nanti atau kudu sakola luhur kayak gitu, milih nu kitu aya mah. Kudu sekolah mah kan tidak harus punya ilmu tinggi, tidak harus punya ilmu lah kalau yang disodorkan itu disodorkan pilihan yang satu buah yang segar, yang satu buah yang busuk. Nah ini kan yang harus teliti, harus hati-hati, mungkin melihatnya juga lama gitunya. Oh yang ini begini, satu lagi lihat itu sekelilingnya lama memilihnya, akhirnya memilih yang kebusukannya yang busuknya lebih ringan. Itu langkah yang benar ya, seperti di sini ya. Ini yang dimaksud dengan Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan maka beliau akan memilih yang lebih ringan, dengan catatannya bukan seperti yang tadi qobla zuhur itu 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, kan lebih ringan yang 2. Jadi pilih yang 2. Dalilnya hadis ieu kemana karep open 2 kan Rasulullah itu akan memilih yang lebih ringan. Aku maneh bukan yang itu. Kalau itu sudah jelas pilihannya. Kalau yang contoh bukan contoh, kalau tentang sholat rawatib qobla zuhur, betul ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Untuk yang 4 rakaat tentunya Allah menjanjikan akan memberi sebuah istana di surga. Kalau yang 2 bagaimana? Nggak tahu karena memang nggak ada hadisnya. Allah menjanjikan apa? Mending mana? Gitu kan? Mending mana? Coba mending 2, mending 4. Terus saya pakai hadis iya mah milih buah, iya hadis iya mah lain milih salat qobla zuhur gitu. Hadis ini adalah untuk pilihan yang dua-duanya itu jelek. Pasti Rasulullah akan memilih yang kemadorotannya lebih ringan, bukan seperti yang tadi contohnya. Nah kemudian satu lagi dari hadis ini yang tadinya, ya tentu kan ini adab kan, ini ajaran Islam. Inilah contoh dari Rasulullah SAW.
di mana Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas apapun apabila itu tentang dirinya. Misalnya kan Rasulullah SAW itu kan dikatakan penyair lah, penyair itu Al-Quran itu dikatakan wah itu mah syair-syair buatan Rasulullah. Rasulullah itu disebut penyair, Rasulullah itu disebut tukang sihir, Rasulullah itu disebut dukun, Rasulullah itu disebut pendusta, Rasulullah disebut gila. Itu Rasulullah gak pernah membalas. Ya karena itu semuanya kan tertuju kepada tentang dirinya. Nah Rasulullah itu tidak pernah membalas apabila sesuatu itu tentang dirinya. Ila an tuntahaka hurmatullah. Nah kalau kehormatan Allah, nah agama lah itunya. Tapi kalau agamanya yang apa namanya dicederai, kehormatan Allah yang direndahkan, dilukai, dicederai, fayan takimu biha lillah, maka Rasulullah akan barulah gitunya Rasulullah akan mengadakan tindakan balasan untuk Allah. Karena Allah kan yang dicederainya, maka Rasulullah akan membelanya untuk Allah. Nah, tapi kalau berkaitan dengan dirinya, tadilah disebut orang gila, itu disebut orang gila, penyair, dukun, pendusta, Rasulullah nggak pernah membalas. Rasulullah itu tidak pernah mengkanter Abu Lahab tuh yang gila, nggak pernah Rasulullah. Kalau berkaitan dengan dirinya, Rasulullah tidak pernah membalas, tidak pernah melakukan tindakan apapun. Nah, dianggap angin lalu lah. Sebutannya kan dianggap angin lalu. Kalau di kita, ini contoh di kita ini misalnya ada orang yang menjelek-jelekan kita kan, kalau orang sudah bilang orang sudah suka mengatakan begini, gue sih anggap pada dia butut gitu, gue sih anggap pada dia butut. Artinya kan kalau bahasa Indonesianya seperti itu mah biar ini saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, artinya tidak dianggap, tidak dianggap, diabaikan. Nah Rasulullah itu kalau berkaitan dengan urusan pribadinya, sesuatu itu menyangkut dirinya, Rasulullah tidak pernah mengadakan balasan, tidak pernah membalas. Ya udah mau dianggap angin lalu lah. Sebetulnya itu jadi lebih apa namanya? Ya, kalau demikian itu sebetulnya jadi lebih ringan, lebih enteng. Istilahnya kan gak masuk hati. Ya udah saja biar berlalu, selesai. Tapi kalau nah ini urusan agama, kalau di sini bahasanya demikian. Tapi kalau hurmatullah, tapi kalau kemuliaan Allah, tapi kalau kemuliaan Allah yang ya sebutannya diusik, dilecehkan, direndahkan, maka Rasulullah pasti akan melakukan balasan untuk Allah. Nah, setelah itu baru hadis keduanya, ada dua lagi nih. Karena ini semuanya ada 5 hadisnya. Ini hadis yang nomor 2 tadi juga isinya luar biasa nih ya, tentang 2 hal, yaitu tentang apabila menghadapi pilihan yang sulit, mungkin demikianlah ya. Dan yang kedua adalah ini kan diajarkan oleh Islam, dicontohkan. Kalau berkaitan dengan urusan pribadi, mending seperti ini, sudah anggap angin lalu, jangan masuk ke hati. Ringan sebetulnya, itu lebih ringan. Itu lebih ringannya kepikiran, sebetulnya keperasaan. Nggak usah menurut itu mah anggap pada dia butut, mending gitu. Ya artinya tidak masuk, bahasa Indonesia kan tidak masuk hati. Kalau saya katakan itu nanti itu akan ringan gitu, ke pingkiran ringan. Artinya kita tidak terus saja mikirkan, kan sudah kita anggap angin lalu. Mending dipakai pikir yang lain. Lah gitunya, mending dipakai memikirkan hal-hal yang lain. Juga tidak melukai perasaan, juga tidak berat ke perasaan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, happy lah pokoknya mah gitu. Batur ngomong nggak pada dia butut, aman sebetulnya mun gitu mana.
Ya, tidak akan gitulah, tidak akan berat kepikiran, tidak akan melukai perasaan. Dan anggaplah di dunia mah kitu dah yang geunah mangke di surga. Tamun di surga malah ya anu karitu. Nyala tasma'u fiha laghiyah. Nah, kalau di surga nanti nggak akan ada lagi hal-hal yang tidak mengenakan. Keun wae lah di dieu mah. Tah eta itu obat yang mujarab sebetulnya. Udah jangan dianggap. Anggap ada butut atau keun lah ngomong nangis sok jebleh segera kita wae biar manehna gitu. Keun lah maneh kita ini lurus saja. Itu lebih ringan sebetulnya. Itu kan yang itu contohnya dari Rasulullah SAW. Apabila urusan pribadi dianggap teuing. Nah, mending gitu. Terus baru tambah satu, ternyatanya masih ada dua lagi nya di bab ini, bab baru tadi lah. Jangan menyulitkan diri sendiri, jangan menyulitkan orang lain. Ya, itu tapi jangan seperti tadi. Terus saja memilih yang ringan, yang mudah. Sok kelas 1 tuluy. Batur mangis naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 1 terus dah pilih nanu eta, mau naik teh. Bukan yang demikian ya makna dari bab dan hadis yang sekarang.